Suka dan duka hidup di perantauan. Kita akan terasa sedih jika waktu sakit. Pasti akan teringat orang tua, saudara, dan teman. Tapi bagiku itu semua sudah biasa. Bahkan kita harus menyembunyikan kesedihan yang kita alami pada orang tua kita untuk menjaga perasaannya dan menjaga kekhawatirannya kepada kita. Bahkan waktu kita lapar, kadang-kadang kita mengaku sudah kenyang. Hari itu anak-anak libur mengaji hanya untuk beberapa hari saja, karena di sekolah mereka sedang ada ujian semester. Jadi sesuai kesepakatan kami, mengaji diliburkan untuk sementara. Jadi saya liburkan sampai selesai ujian semester di sekolahan mereka. Di TPQ sangat sepi, sunyi, karena tidak ada anak-anak yang mengaji. Aku pun sendirian tanpa seorang teman. Pagi itu aku kebetulan tidak kerja karena aku merasa kurang sehat, kurang enak badan. Semua badanku terasa sakit, semua mungkin karena terlalu capek beraktivitas, karena setiap hari keliling ke kampung-kampung. Aku hanya di TPQ dan beraktivitas seperti biasa, seperti bersih-bersih, cuci baju, memasak, dan lain-lain. Karena kebetulan waktu itu keadaan cuaca mendung, jadi saya nggak kemana-mana, hanya berdiam di TPQ di masjid saja. Aku pun cuman rebahan di dalam kamar sambil nelpon keluargaku yang ada di Jawa, terutama menelpon ibuku. Gimana kabarnya dan keadaan beliau. Tidak lupa nelpon keponakanku dan teman-temanku. Itulah yang aku lakukan pada waktu saat aku tidak kerja. Pasti aku sering nelpon ke Jawa. Gak lama kemudian aku pun mengantuk sekali. Ingin rasanya tidur, karena mungkin kecapean, jadi badanku terasa sakit semua. Gak lama kemudian pun aku tertidur. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba aku setengah tersadar. Jadi keadaanku tuh setengah bangun, setengah tidur. Aku merasa badanku seperti ada yang mendorong-dorong, seperti ada yang menggoyang-goyangkan badanku. Kayaknya rasanya seperti ada gempa. Aku pun langsung bangun dari tidurku dan merasa heran, kok kayak ada yang menggoyang-goyangkan badanku. Itu sering sekali saya rasakan, walaupun siang, kadang pun malam. Aku melihat sudah jam 4 sore. Nggak terasa hampir 3 jam aku tidur. Lalu aku siap-siap turun ke sungai untuk mandi. Sambil penasaran dan merasa dengan kejadian yang tadi saya alami, kok merasa aneh, seperti ada yang menggoyang-goyangkan badanku. Singkat cerita,
akhirnya sudah terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku pun siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kebetulan hari itu badanku kurang enak, jadi saya cuma sholat di TPQ, enggak pergi ke masjid. Hari semakin petang dan suasana semakin sunyi karena tidak ada satupun dari murid-murid yang bermain ke TPQ. Biasanya walaupun libur itu ada 1, 2, 3 anak yang main ke TPQ. Karena berhubung dia melaksanakan ujian semester, mungkin dia sibuk dengan urusan belajar di rumahnya masing-masing. Hanya suara-suara angin yang terdengar. Malam pun semakin mencekam dan aku pun beristirahat karena waktu sudah semakin malam. Walaupun suara-suara berisik terdengar di atas plafon, aku tak menghiraukannya karena aku sudah pernah memeriksa ke atas plafon. Nggak ada satupun tikus yang pernah ada di TPQ ini. Entah suara apa itu dan siapa yang berisik di atas plafon. Aku hanya menghiraukannya. Aku nggak peduli karena hampir tiap hari suara berisik itu ada. Lama-kelamaan aku pun udah terbiasa dan sudah tidak kaget lagi. Awal mulanya sih aku merasa takut dan merinding, tapi lama-lama sudah biasa. Seperti biasa, kalau sudah malam itu lampu aku hidupkan cuma 1, yaitu di ruang di depan kamar TPQ. Jadi terlihat remang-remang dan agak gelap. Di depan masjid pun gak ada lampu, jadi gelap. Hingga suatu detik terdengar suara Aku sangat terkejut sekali waktu itu mendengar ada yang menggedor-gedor pintu di depan yang saya tinggali di TPQ itu. Digedor-gedor sampai beberapa kali berulang-ulang. Aku pun merasa gemetar seluruh badanku dan hatiku terasa panas karena ketakutan. Aku melihat jam di ponselku, waktu itu sudah pukul jam 12 malam. Lalu aku pun keluar dari kamar dan menuju ke pintu walaupun merasa ketakutan sambil gemetaran seluruh badanku. Kulihat dari pintu kaca, kebetulan di masjid itu nggak ada lampunya di depannya, jadi masih gelap dan terasa remang-remang. Ternyata ada sesosok tinggi yang hitam besar yang cuma menggunakan kolor pendek hitam dan gak memakai sendal. Sambil melihati saya menatap ke saya, aku pun merasa takut. Lalu dia berkata, "Buka pintunya, saya mau masuk." Aku merasa gemetaran sekali seluruh badanku waktu itu dan jantungku berdebar-debar keras.
Sambil ketakutan, aku pun memberanikan diri bertanya kepada sesosok itu, "Kamu siapa? Dari mana?" Sesosok hitam itu menjawab sambil menatapku, sambil memandangku dengan pandangan mata yang sangat panjang, yang sangat tajam. Dia pun menjawab, Aku sudah sejak kecil tinggal di sini, di TPQ ini, di masjid ini. Dia pun sambil menggedor-gedor pintu sampai berulang-ulang. Buka pintunya, aku mau masuk. Sumpah, waktu itu aku benar-benar ketakutan dan merasa heran sejak dia itu ngomong kalau sudah tinggal di sini sejak kecil. Hatiku sangat kacau, badanku gemetaran, jantungku berdebar-debar dengan kencang sekali. Aku pun tidak menyangka, dan pertama kali aku melihat sesosok yang seperti ini. Aku pun memberanikan diri untuk membuka pintunya walaupun merasa takut dan gemeteran. Dia pun langsung masuk tanpa mengucapkan satu kata pun, dan langsung duduk di pojokan sambil mengatakan, Aku sudah sejak kecil tinggal di masjid ini, di TPQ ini. Aku lebih dulu tinggal di sini. sambil dia duduk di pojokan mengatakan seperti itu. Waktu itu aku terasa kaget dan rasanya mau pingsan karena merasa ketakutan, dan seluruh badanku terasa gemetar. Aku berusaha untuk tenang dan berdoa di dalam hatiku. Sedangkan dia, sesosok tinggi hitam itu, terus menatapku dengan tatapan mata yang sangat tajam dan menakutkan. Aku masih merasa gemetaran seluruh badanku karena ketakutan. Tapi aku berusaha untuk tenang agar tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya kepadanya, "Kamu siapa? Di mana rumahmu? Dan apa tujuannya ke sini malam-malam?" Dengan wajah yang menyeramkan, karena waktu itu keadaan di TPQ lampunya cuma satu yang saya hidupkan, jadi terlihat remang-remang, agak menyeramkan wajahnya. Dia sambil menjawab, Aku sudah sejak kecil tinggal di sini, di masjid ini, di TPQ ini. sampai berulang-ulang dia menjawab seperti itu. Aku benar-benar dibuatnya ketakutan dan merinding seluruh badanku. Aku pun tidak lama memberanikan diri untuk menawarkan sesuatu kepadanya, walaupun aku masih merasa takut. Enggak sengaja, aku pun spontan langsung bilang kepada sosok itu, "Kamu lapar? Mau makan? Biar nanti saya masakan mie kalau kamu mau makan." Dia pun menjawab sambil menatapku dengan mata yang tajam, Enggak,
Aku nggak lapar, nggak mau makan. Aku pun bingung. Ini siapa sih ini? Ini makhluk apa ini? Manusia atau bukan? Dikasih makan nggak mau, dikasih kue nggak mau. Aku pun mulai merasa tenang. Ketakutanku mulai hilang sedikit demi sedikit, tapi masih terasa gemeter badanku. Aku pun memberanikan diri untuk bicara dengan makhluk itu. Maaf, ini sudah malam. Aku mau tidur, mau istirahat. Nanti kamu dicari keluargamu loh, kamu nggak pulang. Dia pun menjawab dengan tetap menatapku dengan tatapan yang tajam. Aku udah dari kecil tinggal di sini. Lebih dulu aku daripada kamu. Aku pun terdiam dan masih gemetar seluruh badanku. Aku pun bingung, campur takut. Ini orang siapa, manusia atau bukan, dalam hatiku. Rasanya ingin teriak sekencang-kencangnya waktu itu aku. Dalam hatiku berpikir, siapa sih dia? Kok mengganggu malam-malam, membuatku takut dan merinding. Apakah dia penunggu masjid yang saya tempati ini? Apakah memang dia penunggu TPK yang saya tinggali ini? Sambil ketakutan, aku pun lalu memberanikan diri merokok untuk menghilangkan rasa takutku dan keteganganku. Lalu aku masuk kamar untuk mengambil sebungkus rokok dan korek. Sesosok itu tetap menatapku di pojokan di ruangan TPK dengan tatapan yang sangat tajam dan sangat menakutkan. Aku pun cuek karena udah kesel, udah ngantuk, capek. Aku pun udah mulai kesel banget, campur takut dengan sesosok itu. Dari tadi nggak mau ngomong dari mana asalnya, apa tujuannya datang malam-malam ke sini. Lalu aku tawarkan rokok pada dia. Dengan rasa takut, kutawarkan dia rokok. Kamu mau merokok? Ini kalau mau. Ia pun tetap menatapiku sambil menjawab, Iya, aku mau rokok. lalu kusodorkan rokok yang masih sebungkus kepadanya di meja. Dia masih tetap di pojokan sambil duduk bersila. Dia mengambil beberapa batang rokok, lalu dihidupkan salah satunya sambil tetap ngomong, Aku sudah lama tinggal di sini. Sejak kecil sudah lama sekali saya tetap di sini. Lalu aku memberanikan diri untuk ngomong kepada sosok itu. Memangnya kamu mau tidur di sini sekarang? Kok belum pulang sampai sekarang jam segini malam? Dia pun menjawab tetap sama dengan sebelumnya jawabannya. Aku udah merasa capek, kurang enak badan, ketakutan dan tegang pada waktu itu. Lalu aku berkata, maaf, ini udah malam, aku mau istirahat dan tidur. Kamu mau pulang atau tidur sini? Dia pun masih nyantai sambil menghisap rokok di pojokan ruang TPK. Lalu gak lama kemudian dia berdiri dan bilang, Terima kasih telah memberikan rokok kepadaku. dan dia pun keluar tanpa ngomong satu kata pun. Entah kemana arahnya, karena di depan masjid TPK itu gelap
nggak ada lampunya. Jadi nggak kelihatan dia kemana, ke barat atau ke timur. Kebetulan di depan itu arahnya cuma ke arah barat timur. Jadi nggak kelihatan, sudah nggak kelihatan karena gelap, entah kemana dia. Aku sudah merasa tenang karena sudah pergi. Langsung ku tutup pintunya. Aku masih merasa takut dan gemetar. Aku langsung ke kamar dan siap-siap tidur. Ternyata sampai subuh pun aku nggak bisa tidur karena memikirkan sesosok tadi itu. Siapa dia? Dari mana asalnya? Makhluk jenis apa? Manusia atau bukan? Kok kata-katanya selalu terucap sudah tinggal di sini sejak kecil. Aku pun merasa bingung dan takut. Nggak terasa azan subuh sudah terdengar. Itulah sobat cerita pengalaman saya selama saya merantau di Kalimantan Barat dan tinggal di sebuah masjid yang sudah tak terpakai. Semoga ada manfaatnya. Oke sobat YouTube, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan, amin. Jangan lupa dimanapun kita berada dan kapanpun untuk berdoa agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Terima kasih telah menonton video ini.